Selamat siang pemirsa, inilah info terkini Suara Net TV bersama saya Silve. Pemirsa Bupati Manggarai Heribertus Gel Nabit membuka secara resmi pembukaan pendidikan bahasa Jepang bagi calon tenaga kerja ke Jepang yang berlangsung di Aula SMP Negeri 1 Langkirembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kamis 1 Desember 2022. Setelah memberikan arahan kepada para peserta latihan, Bupati Heri langsung memantau ruangan kelas pelatihan bahasa Jepang yang didampingi oleh PLT Kepala Dinas UKM Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai Diki Jenarut, Kabak Kerjasama Ferdi Ampur, Direktur PT Ediji Jaya Global Alvin Saputra Komala, dan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Langkirembong Ardi Lirik. Direktur PT EDG Jaya Global Alvin Saputra Komala kepada media ini menyampaikan bahwa Pemda Manggarai menjalin kerjasama dengan mereka untuk memberikan pelatihan bahasa Jepang bagi calon tenaga kerja asal Manggarai yang nantinya akan dikirim ke Jepang. Lebih lanjut, Alvin menjelaskan untuk para peserta disediakan waktu pelatihan selama minimal 3 bulan dan paling lama selama 6 bulan dengan durasi 3 jam per hari, yaitu Senin sampai Jumat. Tetapi kata dia tidak tertutup kemungkinan bila dalam waktu 3 bulan berjalan, para peserta sudah dianggap mahir berbahasa Jepang, melalui evaluasi yang dilakukan bisa langsung berkoordinasi dengan lembaga penyalur tenaga kerja untuk siap diberangkatkan ke Jepang. EDJ saat di posisinya di sini adalah bekerjasama dengan Pemda untuk mengadakan pelatihan. Jadi karena EDJ sendiri adalah partner dan WITA sendiri adalah investor di EDG. Jadi kami beserta dengan Pemda mengadakan pelatihan yang kita tidak pungut biaya di sini di Manggarai, dengan harapan supaya anak-anak Manggarai ini punya kemampuan yang cukup untuk lulus semua sertifikasi dan lulus proses interview dengan perusahaan penerima di Jepang. Jadi untuk proses ini program yang namanya Tokutei Gino ya. Ini visa Tokutei Gino, dan visa ini adalah visa pekerja migran mandiri. Konsepnya pertama itu. Jadi untuk khususnya untuk Tokutei Gino, untuk rekrutmen itu dihandle oleh perusahaan yang namanya Toroku Shienkikan, itu namanya, itu license-nya, nama license-nya, dan pemegangnya adalah with us saat ini. Jadi banyak perusahaan TSK di Jepang, tapi untuk di program ini khususnya yang bekerja sama dengan kita adalah with us Global. Jadi mereka yang berperan sebagai TSK tadi. Jadi untuk pelatihan sendiri kita targetkan sebenarnya 6 bulan untuk kontennya. 6 bulan setiap hari itu 2 jam, setiap hari 3 jam, dan seminggu itu 5 hari. Jadi mereka Senin sampai Jumat seperti sekolah ya. PLT Kepala Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Manggarai Diki Jenarut saat ditanya jumlah peserta yang mengikuti pelatihan saat ini mengatakan ada 43 orang peserta. Lebih lanjut dia menjelaskan pelatihan yang dilaksanakan saat ini adalah gelombang pertama, sedangkan gelombang kedua akan dibuka pada bulan Februari tahun 2023 mendatang. Menyoal ketika terjadi pemutusan kontrak kerja secara sepihak oleh perusahaan perekrut, PLT Diki Jenarut menjelaskan pemerintah pasti akan bertanggung jawab karena kata dia semua tenaga kerja Indonesia di bawah naungan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI pemerintah pusat. Untuk itu dia berharap semoga para peserta angkatan pertama yang juga sekaligus menjadi yang pertama nantinya dikirim ke Jepang berjalan dengan baik dan lancar serta membawa keberhasilan. Karena kata dia mereka menjadi corong bagi masyarakat Manggarai yang lainnya yang juga memiliki keinginan yang sama, yaitu bekerja di luar negeri. Target kita tahun di awal ini kan 43 orang. Harapannya bahwa 43 ini bisa lulus interview hingga diproses berangkat ke Jepang. Kalaupun ini dalam perjalanan itu berangkat sekitar 20, kita bisa bersyukur itu karena ini menjadi pioner untuk masyarakat Manggarai yang lain. Saya kira itu. Kan kalau kerja di luar negeri ini selalu di bawah naungan BP2MI. Sehingga nanti kita lihat, karena kontrak itu selalu 5 tahun, tapi kita belum lihat bagaimana kondisinya apabila putus kontrak di tengah. Tetapi tanggung jawab pemerintah pusat BP2MI apabila ada yang dipulangkan itu menjadi tanggung jawab negara. Apalagi untuk pekerja yang mengalami musibah atau hal-hal lain yang ya kita tidak harap seperti itu, tapi
kita akan bantu untuk memfasilitasi kalau memang mereka harus pulang karena hal-hal ya tidak. Sementara itu Bupati Manggarai Heribertus Nabit menyampaikan terima kasih kepada Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja yang sudah membuka peluang bagi masyarakat Manggarai untuk dapat bekerja di luar negeri dengan tetap mengedepankan prinsip perlindungan hak-hak pekerja migran. Lebih lanjut, Bupati Heri menjelaskan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri merupakan bentuk komitmen Pemda Manggarai untuk mengurangi pengangguran yang saat ini terus naik. Sebab lanjutnya peluang berinvestasi saat ini belum maksimal karena kondisi ekonomi belum stabil. Peluang kerja di lingkup pemerintah juga sangat sedikit karena kondisi keuangan negara yang tidak memungkinkan, sementara jumlah tenaga kerja produktif terus meningkat. Karena itu dia berharap kepada para peserta latihan yang juga sebagai calon tenaga kerja ini agar secara serius mengikuti rangkaian kegiatan pelatihan dan ketika nanti menjadi tenaga kerja di Jepang, semoga menjadi cerminan keberhasilan bagi generasi berikutnya. Ya, yang pertama yang penting itu adalah ini salah satu cara kita untuk membuka lapangan kerja bagi anak-anak kita ya, yang paling penting. Karena apa? Karena lapangan kerja di dalam makin terbatas. Di sisi lain jumlah tenaga kerja kita, tenaga produktif ini kan makin besar ya. Yang pertama, yang kedua, keterbatasan lapangan kerja ini juga karena pemerintah sendiri untuk pekerjaan-pekerjaan di sektor pemerintahan kita tahu sudah makin jauh berkurang karena kondisi anggaran pemerintah. Ya. Di sektor swasta investasi belum bisa berjalan baik karena kondisi perekonomian. Ya. Kemudian juga untuk pekerja-pekerja di sektor pertanian, kita tahu lahan-lahan juga masih banyak yang belum dikerjakan. Tapi kita tahu investasinya juga pembukaan lahan itu masih cukup mahal. Sementara pemerintah sendiri terbatas, masyarakat sendiri terbatas. Karena itu kita coba membuka ruang untuk bekerjasama dengan pihak lain, namun pihak swasta dalam hal ini PT Edisi Jaya Global di Indonesia, kemudian dengan Vitas Corporation di Jepang untuk penyaluran tenaga kerja ini. Tapi kan syaratnya adalah kualifikasinya harus memenuhi kebutuhan perusahaan-perusahaan di Jepang. Itulah maka tahap pertama ini ya pelatihan bahasa dulu. Setelah pelatihan bahasa sambil jalan juga akan ada sertifikasi untuk dua hal, sertifikasi teknis untuk dua hal. Pertama untuk untuk agriculture, kemudian yang kedua untuk caregiver. Itu dua-duanya harus mendapat sertifikasi teknis. Ya, saya kira ini langkah awal untuk pelatihan bahasa. Langkah berikutnya akan ada sertifikasi teknis. Karena kita tahu kebutuhan Jepang sendiri itu per tahunnya 350.000 orang tenaga kerja. Ya, karena itu maka saya menyarankan supaya anak-anak kita yang belum mendapat pekerjaan tidak ada salahnya kita mencoba skema ini, masuk dalam skema ini. Toh pemerintah Kabupaten Manggarai juga sudah mengikatkan diri dalam kerjasama, jadi sebenarnya tidak perlu ada keraguan. Mari kita dukung bersama kegiatan-kegiatan seperti ini, program seperti ini. Kita doakan bersama supaya semua bisa berjalan lancar. Demikian info terkini Suara Net TV, saya Silve pamit, selamat siang dan sampai jumpa.